Alah, kalau gak dari anakan nggak mungkin bisa jinak. Gimana nih mas? Sini. Cakap. Nah, kalau dikeluarin bedanya burung ini. Cakap. Cakap. Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan channel saya, Edi Huang. Sebelah saya ada Mas Enggar namanya. Ini yang ngurusin burung salah satunya juga di rumah saya. Sebenarnya ada 3. Yang satu Mas Agus, yang satu Mas Ian. Cuma beda-beda ngurusinnya. Oke teman-teman, nanti kita ngobrol sama Mas Enggar ya. Nanti kita juga sambil baca komen-komen teman-teman ya yang kemarin udah komen ya. Ini udah saya pilih-pilih, nggak bisa semua sih, kayaknya terlalu banyak. Ini salah satunya dari Chance Forgotten. Mau tanya Om, kalau mau buat jinak itu apakah harus dari kecil, apa bisa juga yang udah besar? Terima kasih ilmunya. Coba Mas Enggar sambil dibantu jawab. Untuk buat jinakan sih kita harusnya untuk memulai itu wajib dari anakan sih. Cuma kalau untuk lebih cepatnya ya kita ambil dari yang udah dewasa. Cuma kita lihat juga karakternya mas. Ada yang bisa, ada yang enggak. Terus kadang-kadang kalau kita beli udah jinak, ya. Terus pindah tempat kan dia harus adaptasi lagi dulu ya. Adaptasi lagi. Di sana mungkin burungnya cuma 1-2, terus pas pindah sini burungnya banyak kan kadang agak bingung. Terus oh sini banyak burung kan juga sempat gitu, adaptasi dulu. Dilepas masih nggak sejinak yang di tempat awalnya pemilik yang pertama gitu loh, kan gitu ya mas. Iya. Ini komen yang kedua kita baca dari Mas Dandi Kanan 1583. Sebenarnya ini yang disebut hobi itu miara burung nggak ada beban, bisa dinikmati kicauannya sekaligus bisa dielus-elus diajak main. Ini miara burung kebanyakan ownernya yang jadi stres. Miara burung bertahun-tahun, burung cuma di dalam kerodong, apa bedanya dengan dengerin MP3? Mungkin kalau MP3 kan tetap suaranya beda kali ya, kalau yang interaksi langsung sama dengerin langsung gitu. Kalau MP3 kan monoton kali ya, gitu-gitu aja ya, volumenya nadanya tinggal kita mau gedein suaranya kecil-kecil gitu kan. Iya. Nah, ini kan mau suara apa nanti bisa keluar lagi beda gitu. Surprise setiap hari ya? Iya, Iya. ada greget ngerawatnya juga kok. Ada, kita diajari lebih sabar, lebih bersihan ya, kebersihan ya. Terus seolah-olah kita bisa menjaga burung biar sehat, gimana kan ya, itu kandangnya harus selalu bersih, makannya harus teratur gitu ya. Ya, ini ada komen lagi dari Mas Indra Setiadi 3973. Alah, kalau gak dari anakan nggak mungkin bisa jinak. Gimana nih mas? Kalau dari kita di sini ada yang khusus dari anakan, ada yang Udah dewasa ya? udah dewasa. Bahkan tadinya itu burung gantangan ya kok. Iya. Kalau murainya kita ambil dari burung gantangan. Burung lomba. Jadi soalnya kalau murai kan kayak gini nih, ada dari kecil banget kita nunggunya lama banget. Jadi kita putusin dari gantangan, ngambil dari burung gantangan kita jinakin. Mungkin karena dia birahinya tinggi loh, Iya. kalau enggak emosinya tinggi, itu jadi lebih jinak lah daripada yang burung kalau dari anakan gitu loh. Emang sih mungkin lebih gampang kalau dari anakan ya, cuma ya lama itu memang bedanya lama. Nungguin bulunya ganti, nungguin ekornya panjang. Ya, harus sabar emang. Jadi harus sabar. Jadi chemistry sih penting banget untuk penjinakan, itu chemistry penting banget.
pendekatan kita istilahnya manning. Manning itu penting banget. Terus paling terapinya ini ya, agak dilaparin paling Iya. burung jinak ya. Kalau kita mau interaksi gitu, ditaruh di luar kandang, emang makannya itulah, porsi makannya itu agak dikurangin gitu ya. Bukan dihilangin tapi dikurangin. Kurangin EF-nya, terutama EF-nya tuh. Jangkrik sama ulet ya, Jangkrik sama ulet. Ya, nanti kita spill ya, burung yang emang udah agak gede belinya. Nah, ini kalau Udah jinak. jenis jalaknya kita emang dari anakan ya kok? Iya. Ini dari anakan. Tapi kalau jalak kebunnya udah ada yang gede ya. Ya, udah yang gede. Ini yang kalau yang ini malah semuanya remaja kayaknya ya kok. Waktu itu belinya kecuali jalak Pastol Bali. lah ya, kayaknya. Iya, pastol. Sama murai batu. Nah, ini murai batu yang tadinya burung gantangan. Nih. Cakah. Cakah sini. Cakah. Nah, kalau dikeluarin bedanya burung ini. Cakah. Cakah. Sini. Cakah. Cakah. Sini. Sini. Nah, bedanya burung dari anakan sama yang dari liar itu kayak gini. Cuma dia tetap kalau dipanggil kita pasti datang. Cakah. Cakah. Ini jalak Bali. Nih. Nih. Nah, ini kalau yang ini kita dapat udah remaja ini. Dapatnya udah remaja. Ini juga ada jalak kebo. Ini sel. Ini karena banyak burung kecil jadi kita suruh masuk dulu, ini takutnya nyerang burung. Sini masuk. Sel. Sel. Nah, ini tahap-tahap awal kalau kita piara burung buat jinakan kayak gini. Tahap awal kita wajib kasih makan pakai tangan, Mas. Wajib ngasih makan pakai tangan, tujuannya biar dia itu paham ke kita. Rot, jaret. Nah, nanti lama-lama kayak gini. Sel. Rot. Jaret. Ngeluarinnya berapa kali sehari Mas? Untuk ngeluarin itu biasanya sehari 1 kali boleh, 2 kali itu maksimal. Soalnya kalau paling pagi sama sore. Misalkan kita mau umbar sih bisa, cuma kan kita rawan-rawannya itu rawan
dibawa orang. Jadi rawan hilang. Jadi kita habis dikeluarin, kita mau megang apa lagi, nanti kita mau kandangin dulu biar tujuannya biar nggak hilang kayak gitu. Sini cerot rot cerot rot rot sini cerot. Ini walaupun jalaknya Sama. banyak, tapi yang paling nurut 2 ya Mas? 2, iya, karena karakter sih Mas kayaknya loh. Karakter jalak sendiri sih dia burungnya walaupun jinak tapi dipegang susah. Nah ini salah satunya ada dari semua burung jalak di sini ada 2, dari jalak kebo 1, jalak balinya 1 yang bisa benar-benar tenang nangkring di tangan. Yang lainnya sih bisa dilepas tapi Ya dilepas aman, cuma untuk di tangan paling dia masih agak malu-malu kayak gitu. Soalnya dia dapatnya juga dari remaja sih Mas, nggak dari anakan. Nah kalau kayak gini nih, ini salah satunya, ini jarot. Terus ada itu yang di dalam, isi sel, juga karakternya sama persis kayak gini. Kalau yang lainnya kayak gini nih, ya dia dipanggil nurut, cuma dipegang nggak bakalan mau. Ini ada burung kutilang. Takut kamera. Rod. Ini kalau kutilang ini kita dapat juga udah remaja juga ini. Sama pemilik pertama dia emang dikandangin full, nggak jinak. Kita terapi lapar dan ya seperti ini. Kadang kalau lagi bombong mau dipanggil, kadang enggak. Cuma dia tetap balik lagi ke sini. Cemburu. Cemburu. Kayak untuk ini burung perenjak ini jinak, cuma jinaknya kita ngelepasin. Kita kasih kandang sangkar separuh kayak gini, kita kasih makan kayak gini, dia tetap mau. Nah, dia paling suka ulet sih sebenarnya. Kita nggak lepas-lepasin, kita tetap ada tali. Tapi burungnya anteng ini, nggak yang gelabakan kayak burung-burung liar kayak gitu. Nah ini kalau kenarinya spesialisnya tanpa tali. Dia tadinya sih gacor banget, cuma ini berhubung lagi mabung ya Mas, lagi rontok bulunya jadi
nggak bunyi. Nah, biasanya kayak gini dibuka dia bunyi. Ya, kalau ini mah udah dibuka gini nggak akan kemana-mana ya. Iya, dia emang tuh udah tersugesti di sini mungkin. Jadi dia cuma di area sini bunyi juga cuma kanan kiri biasanya kayak gitu. Ya untuk dari semua burung-burung yang di sini yang rekomen pokoknya buat jinakan di rumah itu burung jalak. Burung jalak itu paling jinak, terus resikonya juga nggak tinggi. Harganya itu terjangkau banget. Kecuali jalak Bali. Jalak Bali itu karena dia kan harus bersertifikat dilindungi top pending 1, jadi kita nggak rekomen lah. Jinakin burung jalak Bali itu nggak rekomen. Kalau yang ini nggak apa-apa sih. Kalau yang pengen nggak apa-apa, cuma untuk jalak Bali diwajibkan sertifikat. Kalau untuk mure, untuk goji, ya begitu. Jadi kita sedikit ekstrim. Kecuali kita piaranya dari anakan. Kalau kita pengen cepetnya kan kita pakai yang dewasa. Itu ekstrim. Jadi siap-siap kalau misalkan pas dilepasin pertama dia terbang ke pohon, kita harus siap. Pokoknya. Soalnya kan proses itu berat, Mas. nggak langsung kita lepasin langsung jadi enggak. Tetap ada proses, ada tahap-tahapnya sendiri. Seperti itu, Mas. Kalau yang kayak murah itu tilang gitu berapa lama, Mas? Biasanya itu dari remaja. Tergantung sih, Mas. Tergantung karakter burungnya. Ada yang cepat, ada yang lama. Ya minim-minim ya untuk yang susahnya itu 1 bulan. 1 bulan itu aja kadang lagi mood burungnya jinak banget, lagi kurang mood mungkin jadi kurang lah. Jadi nggak bisa ditebak sih, Mas. Ya lebih amannya ya di aviari paling, Mas. Kalau pengen yang aman segala jenis burung itu di aviari. Kita bisa jinakin, bisa kasih makan, cuma nggak bakalan hilang seperti itu. Resikonya rendah. Resikonya rendah. Paling kalau kita lupa ngasih makan atau ada yang tawuran di dalam itu paling resikonya itu. Ya, komen berikutnya dari Mas PPC. Kontennya berkelas dan menantang. Kalau berkelas itu tergantung penilaian orang-orang lah ya. Masing-masing orang beda-beda ya. Kalau ada yang bilang ini berkelas, ada yang bilang mungkin kalau ketemu yang lebih banyak lagi piaraannya mungkin ya saya biasa-biasa aja gitu kan. Kalau menantang sih ya namanya hobi itu menantang karena misal kalau kayak burung jinak tiba-tiba lepas ya pernah. Terus kalau lagi dilepas ada kucing apa gitu ya kan menantang kan ya, tiba-tiba ada kucing lewat atau kayak kemarin burung yang di atas tuh paruh bengkoknya diterbangin terus tiba-tiba cuacanya nggak mendukung, terus malah bablas gitu balik beberapa hari ya udah ya gitu bablas ya, menantang namanya itu menantang ya. Ya Mas ya. Iya. Jadi emang ada resikonya, cuma ya syukur-syukur ya bisa sesuai kemauan kita, cuma ya kadang namanya binatang juga hewan piaraan mungkin kan nggak seperti ini ya, nggak punya naluri kali beda ya. Jadi kita harus benar-benar memahami dulu sih. Kita udah memahami juga kadang resiko kabur tetap ada sih, ya kok. Iya. Ya teman-teman, paling segitu aja dulu konten kita hari ini. Komennya juga sebagian dulu yang dibaca ya, besok-besok dibaca lagi yang kalau udah ada lagi yang komen-komen numpuk-numpuk lagi nanti kita review, kita baca lagi. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen YouTube channel Teddy Huang ya, dan selalu pantengin nanti ada apa yang baru lagi. Oke, thank you.
Maksudnya kamu nggak konsumsi